Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya mengajak kita kembali membaca firman Tuhan dari Markus pasal 10 ayat yang ke-35 sampai 45. Tema firman Tuhan hari ini adalah menjadi yang terbesar. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semua orang di dunia ini ingin menjadi yang terbesar, betul? Senang sekali jika dia menjadi terkemuka, terkenal, punya banyak uang, kedudukan. Saudaraku yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apa yang menjadi kunci seorang terbesar? Atau apa yang menjadi dasar seorang dikatakan terbesar? Ada yang mengatakan kalau punya banyak uang, terkenal, menjadi orang besar. Atau punya kedudukan, atau terkenal. Seperti kita lihat kayak artis ya. Kalau misalnya saudara kita ada artis, kita senang. Atau menjadi pejabat pemerintah, punya banyak uang, punya banyak kedudukan, pasti senang sekali. Dan kadang itu impian semua orang. Bahkan ada orang yang bisa menghalalkan segala cara supaya bisa menjadi terkenal, supaya bisa namanya dikenal banyak orang. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itu adalah konsep duniawi menjadi terkenal. Nah, hari ini saya akan mengajak kita melihat apa konsep firman Tuhan menjadi yang terkenal atau menjadi yang terbesar. Hari ini melalui firman Tuhan, saya mengajak kita melihat ada dua rahasia menjadi yang terbesar. Rahasia yang pertama menjadi yang terbesar melalui firman Tuhan hari ini adalah menjadi pelayan. Pada ayat yang ke-43 dikatakan, tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Jadi konsep firman Tuhan menjadi yang terbesar adalah menjadi pelayan. Bapak Ibuku yang saudara kasih dalam Yesus Kristus, menjadi pelayan atau budak atau dulos itu tidak mudah. Kita harus rela direndahkan. Kadang mungkin kita tidak dianggap oleh orang lain. Kita mungkin tidak diperdulikan oleh orang lain. Kita harus menjadi pelayan. Nah, banyak orang yang tidak bisa melakukan hal ini. Kadang orang ini menjadi yang terhebat. Contoh kalau kita lihat di gereja-gereja atau di tempat-tempat pelayanan, jarang orang ini menjadi pelayan. Orang maunya terkemuka, orang maunya terkenal, hebat. Bahkan saya melihat ada beberapa hamba Tuhan yang bisa gontok-gontokan karena ingin mendapat kedudukan atau jabatan di dalam gereja. Namun apakah itu menjadi pelayan seperti yang Tuhan ajarkan bagi kita? Menjadi pelayan artinya bagaimana dia merendahkan hatinya, bagaimana dia benar-benar memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Seperti dulos, yaitu budak, dia tidak mengharapkan apa-apa karena dia tahu bahwa hidupnya adalah untuk Tuhan. Itu rahasia yang pertama. Rahasia yang kedua menjadi yang terbesar adalah harus rela berkorban. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita melalui pribadi Yesus. Pada ayat yang ke-45 dikatakan, karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa untuk menjadi yang terbesar harus rela berkorban. Rela berkorban untuk apa yang diajarkan oleh Yesus? Memberikan nyawanya, memberikan hidupnya bagi banyak orang. Bagaimana Yesus rela disalib? Bagaimana dia benar-benar merendahkan dirinya? Untuk apa saudara? Untuk saudara dan saya. Dia rela mati memberikan nyawanya bagi kita semua. Dia rela dihina, dia rela disiksa, dianiaya untuk saudara dan saya. Hari ini juga firman Tuhan mengajarkan kepada kita, mari kita rela berkorban. Teladani Yesus yang sudah melakukan itu bagi kita, supaya hidup kita berkenan kepadanya. Jika kita ingin menjadi pelayan, menjadi orang yang terbesar dalam kerajaan surga, jadilah seorang pelayan. Mau berkorban untuk Tuhan. Saya percaya ketika kita melakukan kedua hal ini, kita menjadi orang-orang yang terbesar, orang-orang yang akan dipermuliakan oleh Tuhan. Jadi konsep seorang pelayan, konsep menjadi terbesar bukan karena kita punya kedudukan atau kekayaan atau kita menjadi orang terhormat, tetapi bagaimana kita menjadi pelayan dan juga bagaimana kita rela berkorban untuk Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu saudara-saudara pasti menginginkan yang terbesar dari Tuhan. Amin. Menginginkan menjadi seorang yang terhormat. Oleh karena itu lakukan kedua hal ini. Dan saya percaya saudara dan saya adalah orang-orang yang terhormat, terbesar dalam pemikiran Tuhan.
Biar firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.